Semua pohon kelapa berlubang dibuatnya. Nah, maka dalam Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Kita disuruh menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu menundukkan pandangan. Oh, jadi kalau sudah nikah matanya tunduk. Iya. Suami saya udah nikah matanya masih jelalatan, itu memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba' 4 orang. Fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup 1 saja. Nah, jadi semua bapak-bapak ini yang istrinya 1 itu termasuk orang yang fa in khiftum, takut. Tapi dalam ayat ini takut tidak adil. Kalau yang di sini takut kepada istrinya. Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah Pak, dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang salihah-salihah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam dianjurkan menikah. Kamu kenapa enggak menikah? Saya tidak menikah Pak Ustadz, karena Imam Nawawi tidak menikah, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, karena Syekh Said Qutb tidak menikah. Bahkan ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, alladzina atharul ilma 'ala zawaj, karena lebih memilih ilmu berdakwah daripada menikah. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah, Al-Ulama Al-Uzzab, di antara ulama yang tidak menikah yang menulis kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi tidak menikah. Datang anak muda, Ustaz, saya putuskan tidak menikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Nawawi nggak menikah, dia kerjanya nulis. Kamu nulis apa? Saya nulis status Pak Ustaz. Imam Nawawi nggak menikah. Imam Nawawi itu meninggalnya tahun 676. Sekarang 1445. Zaman Imam Nawawi 676, perempuan itu semuanya tertutup, yang terbuka itu cuma matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya tertutup, yang lain terbuka. Imam Nawawi sibuk menulis Arba'in, Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Al-Azkar, Imam Nawawi, Sahih Muslim disyarah Al-Minhaj, Imam Nawawi, Raudhatul Talibin min Umdatul Muftin, Imam Nawawi, belajar ulumul hadis disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi syarah Taqrib, Imam Nawawi, Al-Majmu' syarah Mu'azzab, Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menulis sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah imam yang luar biasa. Imam Nawawi datang ke Mesir, mau ziarah ke kubur Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya dari jauh, menetes air matanya, bergetar jantungnya. Tidak jadi dia berziarah, tak sanggup menemui Imam Syafi'i walaupun sudah berada di liang lahat. Akhirnya dia pergi pulang ke Damaskus. Kedatangan Imam Nawawi ke Mesir didengar oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki dapat kabar, Imam Nawawi datang. Iya,
Mana dia? Dia sudah pulang. Imam Subuki pulang mengejar Imam Nawawi. Sampai ke Damaskus, dia tanya orang Damaskus, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pulang ke kampungnya di Nawa. Imam Subuki mengejar ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Imam Subuki berziarah. Setelah berziarah, Imam As-Subuki pergi ke Damaskus, ke tempat mengajarnya Imam Nawawi di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis, tempatnya hadis, karena dia menghafal hadis, mensyarah hadis, menulis hadis. Sampai di situ Imam As-Subuki bertanya, mana tapak kaki Imam Nawawi ketika mengajar? Ditunjukkan mereka, di sini bekas tapak kaki Imam Nawawi. Imam As-Subuki meletakkan pipinya di telapak kaki Imam Nawawi bekas dia mengajar karena kerinduannya. Tapi jangan gara-gara ini jamaah di sini meletakkan ulama besar yang luar biasa. Bahkan ada penelitian, kitab pertama paling populer di tengah umat Islam Al-Quran. Yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Apa maknanya? Saya mau menyampaikan, memang ada orang-orang yang khusus yang luar biasa, tapi jangan anak-anak muda. Imam Nawawi tetap kalian baca kitabnya, tapi menikah tetap menikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera ketemu dengan jodohnya, insya Allah. Banyak juga yang jomblo. Nafsu yang ketiga adalah nafsu ingin dimuliakan orang. Subuh ini kita bahas 3 nafsu saja dulu. Nafsu makan, nafsu efek dari makan, libido seksual, nafsu hubbul jah, popularitas, kekuasaan, ingin diangkat jadi pemimpin, ingin dimuliakan, ingin disanjung tinggi. Nah, ini juga nafsu. Siapa yang paling kena nafsu yang nomor 3 ini? Ya Abdul Somad. Dikasih pentas, dikasih kursi, dikasih air minum, dimuliakan, dikawal kanan kiri. Sebelum kemari tadi dikasih bawa motor gede, sampai orang terkejut-kejut mendengar knalpotnya. Direkam dari depan, nanti diupload, lalu like, share, and comment. Apa ini? Ini adalah nafsu. Hubbus syuhrah, suka popularitas, suka disanjung-sanjung, suka dimuliakan, suka diagungkan. Ini sifat setan. Maka siapa yang suka viral berarti bagaimana cara melawannya ini? Hai Abdul Somad, jangan sampai kau gila popularitas. Jangan sampai kau suka tanganmu dicium-cium orang, dimuliakan orang. Bagaimana cara menekannya? Kalau ada orang mati, maka datanglah, lihatlah liang lahatnya. Hai Abdul Somad, sekarang jamaah ramai. Nanti kalau kau mati, kau akan masuk ke liang lahat sendirian. Jamaah yang ramai ini apakah mau masuk ke liang kubur Ustaz Somad? Jujur jamaah dalam hati. Kita akan menghadap Allah sendirian. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berikan pengajian, ramai jamaah, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, ulama nomor 1 di Mesir, luar biasa tawaduknya, ilmunya, hafalannya. Pemerintah Saudi Arabia mengundang beliau jadi dosen 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Presiden Sadat memanggil, diangkat menjadi Menteri Agama. Ketika itu yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Kalau dia di masjid memberikan tafsir Sya'rawi 1 meter panjangnya, ramai jamaah berdatangan, tangannya dicium, dipeluk, dimuliakan orang. Selesai pengajian, Syekh Sya'rawi berhenti di masjid. Lama sekali. Sampai akhirnya orang di mobil bertanya, selesai, Syekh Sya'rawi sakit perut? Enggak, kenapa lama sekali? Aku sedang membersihkan WC tempat najis kotor itu untuk menunjukkan kerendahan diriku. Tak layak tanganku ini dicium, dimuliakan orang, karena aku manusia sama seperti mereka. Begitu cara dia merontokkan
menghilangkan keangkuhannya. Jadi kalau ada bapak ibu yang dimuliakan orang, disanjung orang, pulang dari sini WC masih banyak di belakang. Ambil tanganmu yang dimuliakan orang, dicium orang. Inilah tempat engkau wahai tangan, supaya kau jangan dimuliakan, dimuliakan, diagung-agungkan orang. Pakailah masker wahai Abdul Somad, pakailah topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Di situ kau baru tahu bahwa kau tidak dimuliakan orang. Diusir tukang parkir. Sana penuh sana. Orang menghormatimu karena yang sejengkal ke atas, sejengkal ke samping, baru kau dimuliakan orang. Kalau ini ditutup, kau akan diusir orang. Kau akan disuruh ngantri di bank, mau masuk komplek angkatan udara, nggak dikasih masuk sama security-nya, nggak boleh sana. Padahal kan tinggal buka aja. Oh iya Pak Ustaz, silakan masuk. Ini kalau tiap hari kita disanjung, dimuliakan orang, rusak hati kita, rusak rasa kita. Makanya ada seorang ulama sengaja membuat dirinya terhina. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya, apa yang dirasakan fakir miskin, apa yang dirasakan orang susah. Supaya apa? Supaya rasanya itu jangan sampai rusak. Untuk subuh ini 3 nafsu ini aja dulu kita kaji. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu popularitas, nafsu ingin diagungkan dan dimuliakan orang banyak. Yang lain-lain kita bahas dalam kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.